Bu, coba ibu sadar sedikit. Masalahnya sekarang bukanlah aku ingin kencan buta atau tidak, melainkan dunia ini sedang sangat kacau. Mungkin ibu tidak akan percaya, tapi aku sedang terjebak di dalam film aksi bela diri sungguhan. Aku melihat seorang wanita bercadar terkena racun pelemas otot, tapi dia masih berniat melawan 4 orang sekaligus. Setiap pukulannya sangat bertenaga, dan setiap gerakannya sangat mematikan. Ini jauh lebih menegangkan daripada film Pendekar Raja Wali yang ibu tonton. Anak ibu sekarang sedang harus mempelajarinya langkah demi langkah. Jadi, soal kencan buta itu, bisa tidak kalau... Apa? Bu, pendekar bela diri? Itu tidak penting. Ini kejadian nyata di depan mata loh. Jangan beri aku alasan tak berguna itu. Jika besok kamu tidak pergi kencan buta dengan King Cheng, ibu dan ayah akan memberimu pelajaran dan menunjukkan siapa pendekar sebenarnya. Aduh, jangan begitu, aku pergi. Aku akan pergi, oke? Ibu dan ayah tolong jangan turun tangan langsung. Setelah terkena racun pelemas otot kami, mari kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Serang. Sudah ya, Bu. Ada urusan, aku tidak bisa bicara lagi. Gadis Aku ini tutup dulu cantik sekali ya. teleponnya. 2 hari ini dia terus mengganggu urusan kita. Lebih baik kita buat dia tidak berdaya di dalam mobil ini. Tuan-tuan sekalian, ini mobil saya. Kalau kalian ingin bermain film aksi, bisa tolong cari tempat lain? Mobil saya baru saja dicuci hari ini. Enyah kamu. Tidak bisa begitu. Saya ini orangnya sangat suka kebersihan. Cari mati kamu ya. Serang dia. Siapa kamu sebenarnya? Hanya seorang sopir taksi yang suka kebersihan. Sudah aku bilang tadi, harus jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Lalu kamu juga harus jaga kebersihan. Halo. Kenapa masih ada satu lagi di sini? Aku... Kamu tidak apa-apa. Perlukah aku membawamu ke rumah sakit? Ayolah, ayo jalan sekarang, aduh. Pelan-pelan sedikit. Tunggu sebentar ya, tunggu. Nona, tolong tenang. Aku ini hanya seorang sopir taksi biasa. Apa yang kamu lakukan? Aduh, tolong. Ini benar-benar luar biasa. Sangat aneh. Benar-benar tidak masuk akal. Apa yang terjadi? Kepalaku sakit sekali. Di mana para penjahat semalam? Siapa yang membawaku ke sini? Mungkinkah orang ini yang menyelamatkanku? Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang sopir taksi. Halo. Apa maksudnya ini? Anggap saja semalam aku mempekerjakanmu. Jangan pernah coba menggangguku lagi. Astaga, kau anggap aku apa? Boro-boro uang bensin. Semalam aku bekerja keras 7 kali. Masak per 1 kalinya tidak sampai $30. Harga pasaran tidak mungkin serendah itu. Aku tidak mencari masalah denganmu saja. Seharusnya kamu sudah sangat bersyukur. Lagi pula, sejujurnya saja ya, kemampuanmu itu benar-benar biasa saja. Kamu. Aku sangat tidak puas sekali. Aku. Woi, Halo sepupu. Aku baru kembali ke negara ini semalam. Ada urusan yang menghambatku. Aku akan segera kembali sekarang. Kalau begitu, cepatlah kembali. Siang ini, aku harus pergi ke kafe untuk kencan buta dengan pria bernama Lin Feng, sebuah pertemuan perjodohan. Tolong temani aku. Hanya kencan buta. Kenapa harus gugup? Tenang saja, aku akan pergi bersamamu. Ngomong-ngomong, apa latar belakang teman kencan butamu itu? Dia baru kembali ke kota Jiang 3 hari yang lalu. Sekarang, dia jadi sopir taksi. Dulu dia pernah menjadi tentara. Yang lain aku tidak terlalu tahu, tapi katanya dia bukan pria hebat. Sopir taksi?
Di seluruh kota Jiang, banyak sekali supir taksi. Tidak mungkin kebetulan begini. Ini pasti cuma kebetulan saja. Maksudku, Uangnya sudah kuberikan padamu. Mulai sekarang, kamu tidak kenal aku, dan aku tidak kenal kamu. kamu. Tentang kejadian semalam, anggap saja tidak pernah terjadi. Jika tidak, aku akan buat perhitungan denganmu. Hei, kamu! Halo, Bu? Oh, tidak ada apa-apa. Tadi ada penumpang yang sedikit terganggu mentalnya. Tapi sudah selesai kok. Baiklah. Saya akan segera pergi kencan buta. Tenang saja ya, Bu. Sudah dulu ya. Tuan Lin, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu. Saya akan bicara jujur saja, kita tidak cocok. Nona Ye bahkan belum mengenalku. Sudah langsung menolakku begitu saja. Aku tahu soal masalah perjodohan keluarga kita, tapi maaf sekali, kamu bukan tipe idamanku. Perusahaan keluarga-keluarga Ye kami baru-baru ini berhasil mengembangkan air kehidupan yang bisa mengatasi penyakit mematikan, nilai pasarnya melonjak hingga 10 miliar dolar. Sedangkan kamu hanyalah seorang supir taksi, tidak punya mobil pribadi, tidak punya rumah, dan tidak punya tabungan. Sejujurnya, kita berasal dari dunia yang berbeda. Nona Ye begitu yakin. Siapa tahu. Aku sebenarnya menyembunyikan kekuatanku. Menyembunyikan kekuatan? Tidak terlihat sama sekali. Kamu ini cabai rawit, sangat pemarah ya. Kamu bilang tidak menyukaiku, padahal aku juga tidak tertarik padamu. Lihat saja badanmu, depannya terlihat rata, belakangnya juga tidak berbentuk. Tapi, emosimu saja yang tinggi. Di keluarga-keluarga Lin kami, sesuai standar turun-temurun untuk mencari istri, ini termasuk benih unggul, tidak ada tempat ditanam. Pasti tidak akan membuahkan hasil. Apa katamu? Hai cabai rawit, menurutku kamu kurang memadai. Aku, Ye Ching Cheng, baru pertama kalinya dibilang kurang memadai oleh pria yang tidak punya apa-apa sepertimu. Baiklah, pernikahan ini ditetapkan oleh tetua kedua keluarga kita. Aku akan memberimu satu kesempatan. Pria untuk Ye Ching Cheng ke depannya harus lebih hebat dariku. Aku memberimu waktu 1 bulan saja. Jika kamu bisa menaklukkanku, aku akan membiarkanmu menjadi priaku. Jika tidak, kamu harus lenyap selamanya dari hadapanku. Menaklukkanmu? Tidak perlu 1 bulan. 1 hari pun cukup. Mari kita lihat saja nanti. Sepupu, maaf sekali ya, tadi jalanan macet, jadi aku datang terlambat. Dasar bajingan tak tahu malu, mengapa kamu ada di sini? Aku mengerti, kamu benar-benar pria tak tahu. Tak tahu malu, karena kamu tahu aku ada di sini, kamu sengaja datang untuk menggangguku kan? Aku. Brengsek, rasakan ini. Hei, bukan begitu. Ini salah paham. Ini salah paham besar. Aku berani bersumpah di bawah lampu ini. Aku kesini untuk kencan buta. Benar-benar bukan untuk memerasmu. Kencan buta? Beng Beng, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kalian saling kenal? Cantik, lihat. Inilah teman kencan butaku. Kak, apa dia orang yang kakak ceritakan di telepon itu? Orang yang akan kencan buta denganmu? Iya, Tidak boleh. Hmm, Kalian berdua tidak boleh bersama. kenapa? Karena kami berdua. Kalian berdua? Sudah sampai sejauh mana? jangan-jangan pembunuh wanita yang bodoh tapi cantik semalam adalah sepupu dari kencan butaku? Tidak mungkin sebetulan ini, kan? Karena dia adalah orang yang karakternya sangat buruk. Lagi pula dia picik dan tak tahu malu. Yang paling penting adalah dia itu pria lemah yang tidak berguna. Hei, aku beritahu ya, ini namanya fitnah. Aku ini jelas-jelas memiliki spesifikasi mobil balap kelas atas. Kamu malah bilang aku ini sepeda sewaan, yang rantainya langsung lepas saat dikayuh. Tadi malam, entah siapa yang ada di dalam mobil itu. Gayamu seperti mobil balap. Baru menyala saja sudah mogok. Kemampuan bertahannya hampir nol. 7 catatan servisku tercatat dengan sangat jelas. Semuanya adalah balapan ketahanan sampai membuat tangki bensinmu kosong. Beraninya kamu bilang kalau daya tahanku itu 0? Hei, masukan pelanggan darimu ini benar-benar omong kosong belaka. Parametermu itu palsu. Pengalamannya sangat buruk. Jelas kamu yang tidak bisa mengoperasikannya. Malah menyalahkan supirnya. Aku Kamu, Apa yang sedang kalian bicarakan?
Jangan-jangan kalian Sepupu, jangan berpikir yang macam-macam. Tadi malam itu, aku baru saja turun dari pesawat, lalu naik taksi bobrok miliknya ini. Tidak disangka keahlian menyetirnya buruk sekali, padahal menggunakan navigasi canggih, tapi dia malah membuangku ke jurang. Benar-benar memalukan bagi profesinya. Aku. jadi rupanya begitu. Cinceng, Zhao Tianlong, untuk apa lagi kamu datang ke sini? setelah menghindariku sekian lama, akhirnya tetap bisa kutemukan. Paman telah meneliti air kehidupan, karena itulah keluargamu telah mengalami banyak gangguan dari berbagai kekuatan misterius. Hanya dengan kalian saja, kalian tidak akan bisa melindunginya. Tapi asalkan kamu menikah denganku, aku, keluarga Zhao, pasti akan datang untuk melindungimu. Di hadapan aku yang merupakan tunangannya ini, beraninya kamu ingin merebutnya, memangnya aku ini tidak terlihat ya? Hei, ku dengar King Cheng punya janji pernikahan sejak kecil. Ternyata itu kamu? Benar, Hahaha, King Cheng bukanlah seseorang yang bisa disentuh oleh orang macam kamu ini. Tinggalkan King Cheng, aku akan memberimu $5 juta. $5 juta? $5 juta? Benar saja, kamu ini memang orang yang gila harta? Bagus kalau kamu tahu diri. Ambil uangnya, dan enyahlah. Tuan muda Zhao? Bukan begitu? Apa kamu sudah tidak waras? Menghabiskan $5 juta hanya untuk menukar calon tunanganku? Kamu pikir ini pasar sayur tempat menjual kol? Perasaanku pada King Cheng tidak ternilai harganya. Siapa yang ingin kamu hina dengan membawa $5 juta ini? Cepat bawa kartumu ini, dan silakan angkat kaki dari hadapanku. Pergi sana. Apa katamu? Kamu tidak dengar? Aku menyuruhmu enyah. Bagus, beraninya bicara seperti itu kepadaku? Habisi dia, dan patahkan kakinya. Baik, Zhao Tianlong, apalagi yang ingin kamu lakukan? Cepat berikan dia pelajaran. Dimengerti. Kamu, jangan mendekat. Kamu jangan mendekat ya. Cukup? Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Tuan muda Zhao, masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Mengenai air kehidupan, aku keluarga Ye punya kemampuan sendiri untuk melindunginya. Tidak perlu Anda khawatirkan. Baik, jangan sampai kamu menyesal. Ayo pergi. Awas kau. Tunggu saja. Balasan dariku. Aku akan menghabisimu. Si cabai kecil, jangan takut. Kan sudah kubilang, ada aku di sini. Kekuatanku sangat hebat dan tak terukur. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada sepupumu. Ayo kita pergi. Jangan pergi dulu. Untuk apa kamu ikut ke rumahku? Bukankah kamu sendiri yang bilang, ingin aku menaklukkanmu? Kuasa tempat ini sangat cocok untuk bicara lebih mendalam. Apa yang kamu lakukan? Kamu masih berani bertanya? Biar ku beritahu ya sekarang, tidak peduli apa hubunganmu dengan kakakku, mau dijodohkan sejak kecil atau tidak, sebaiknya kamu segera menghilang dari hadapan kami. Kenapa? Masih tanya kenapa? Kita berdua sudah sejauh itu, tapi kamu masih mengejar kakakku. Apa kamu tidak punya malu? Malam itu, aku tidak tahu kalau kalian berdua adalah saudara sepupu. Lagi pula, malam itu jelas-jelas kamu yang memaksaku secara agresif. Sebenarnya siapa yang tidak tahu malu? Aduh. Aku peringatkan ya, sekarang kakak sepupuku sedang diincar pembunuh, tetap di sini hanya akan membuatmu tiada. Wah, kamu sangat perhatian padaku ya. Siapa yang perhatian padamu? Adik ipar kecil ini ternyata bisa malu juga. Seorang adik ipar yang juga pembunuh misterius. Dan seorang tunangan cantik yang dingin. Menarik juga. Kalian berdua sedang berbisik-bisik lagi? Membicarakan apa?
Kami sedang membicarakan. Kami bilang, kemarin Zhao Tianlong menderita kerugian besar di sini, dia pasti tidak akan tinggal diam begitu saja. Ayahku pernah bilang padaku sebelumnya bahwa keluarga Zhao sudah berkali-kali ingin membeli formula air kehidupan. Tak lama setelah keluarga kami menolaknya, para pembunuh dari luar negeri pun muncul. Sepertinya keluarga Zhao dan para pembunuh ini juga punya kaitan yang sangat erat. Tenang saja sepupu, aku pasti akan melindungimu dan paman. Ah, benar. Masih ada aku juga. Tidak peduli siapapun kaki tangan rendahan kiriman keluarga Zhao itu. Datang satu aku habisi satu. Datang dua akan aku buat perhitungan sekalian. Tidak ada urusanmu di sini, pergilah keluar. Mana boleh begitu? Aku kan belum menaklukkanmu. Lagi pula kalau sekarang aku pulang, orang tuaku pasti akan membuatku sangat menderita. Tunggu dulu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Masih perlu bertanya? Tentu saja melakukan perlindungan ketat. Mulai hari ini, aku Lin Feng akan menjadi milik kalian selama 24 jam. Sebagai perisai manusia multifungsi setiap waktu, yang penting dapat makan dan tempat tinggal saja. Dan untukmu, si cabai rawit, aku tidak ingin sebelum berhasil menaklukkanmu. Setiap hari hanya bisa memandangi fotomu dan meratapi kehilangan dirimu. Apa? Sini mati demi cinta? Sini mati demi cinta. Kamu ini sedang menyanyi, suara babi yang dipotong pun lebih enak didengar daripada ini. Membosankan. Bagaimana? Apakah nyanyianku yang penuh perasaan ini sudah menaklukkanmu? Menaklukkan apa? Gendang telingaku rasanya mau pecah karena suaramu. Ayah, hari ini tunangan wanita kejam Ye Qingcheng itu membuatku sangat malu. Ayah harus membalaskan dendamku. Keluarga Ye sudah meneliti air kehidupan yang bisa menyembuhkan kanker. Nilainya 10 miliar dolar. Tadinya aku ingin kamu menikahi Ye Qingcheng supaya secara alami bisa mendapatkan formula air kehidupan itu. Tidak disangka, terjadi hambatan yang tak terduga. Bahkan beberapa kelompok orang yang dikirim sebelumnya. Semuanya sudah dikalahkan. Karena sudah begini, maka tidak ada gunanya lagi menahan diri. Ambil 100 juta dolar, suruh orang-orang dari Meiniang bertindak. Selain Ye Qingcheng, yang lainnya. Habisi semua tanpa sisa. Baik, Pak. Ratu bawah tanah kota Jiang, Meiniang. Jika orang-orangnya yang turun tangan, pasti tidak akan ada masalah. Ye Qingcheng, kali ini, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dari genggamanku. Untuk apa kamu mengikutiku lagi? Bukankah kita sudah sepakat? Sekarang, aku adalah pengawal pribadimu yang siaga selama 24 jam. Kamu? Apa? Siapa kalian? Serigala hitam. Apa? Serigala hitam? Begini sobat, mengapa kamu memberi dirimu sendiri sebuah nama panggilan? Yang ketinggalan zaman seperti itu? Begini ya, segelap apapun kamu sebagai serigala, di hadapanku, kamu tetap akan berubah menjadi husky dengan telinga terkulai. Berhentilah bercanda. Kelihatannya, orang-orang ini punya niat buruk. Serigala hitam ini, konon adalah eksekutor nomor 1 di kota Jiang. Dia sudah beraksi 38 kali, dan tidak pernah sekalipun gagal. Di antaranya, bahkan ada 3 orang tentara bayaran kelas A buronan internasional. Dia beraksi tanpa pernah membiarkan korbannya bernapas lagi. Tak disangka, ternyata ada orang yang berpengetahuan di sini. Apa yang kalian inginkan? Menurutmu bagaimana? Konon mereka beraksi tanpa menyisakan nyawa sama sekali. Tidak peduli siapa majikan kalian, berapapun yang mereka berikan padamu, aku akan bayar 2 kali lipat. Tidak, 10 kali lipat. 10 kali lipat, lilin kecil. Lebih baik berikan uang itu padaku. Biarkan aku yang membereskan mereka, aku jamin layanannya tuntas. Tanpa perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Bocah, belum pernah ada yang berani bersikap sesombong ini di hadapanku. Aku, serigala hitam, punya prinsip, ingin aku berkhianat, itu sangat tidak mungkin. Saudara-saudara, majikan sudah memerintahkan, selain Ye Qingcheng, sisanya habisi tanpa terkecuali.
Gadis berambut pendek cantik juga kamu ya. Habisi bocah itu, sisakan mereka untuk saudara-saudara. Untuk bersenang-senang sedikit. Bagaimana kalau aku saja yang bersenang-senang dengan saudara-saudara milikmu? Kamu ini bersikap tidak adil pada pria. Aku akan mengadukanmu. Sialan. Kamu cari masalah. Biarkan aku yang hadapi. Biarkan aku yang tangani. Ada apa denganmu? Ada apa lagi denganmu? Seluruh tubuhku terasa lemas. Apa mungkin ini gara-gara malam itu? Enya, Kalian? kamu lindungi sepupuku agar dia bisa pergi lebih dulu. Aku yang akan membereskan mereka. Apa? Aku masih kuat. Menjauhlah ke samping, jangan menghalangi. Habisi dia. Aku. Wahai anak muda, kamu memang cukup hebat. Setinggi apapun kemampuan bela dirimu, kamu tetap takut pada benda ini kan? Beraninya kamu? Apa kamu pikir? Dengan memegang benda rongsokan ini, kamu bisa menghabisiku? Saat ini kamu sudah terpojok, tapi masih berani bicara besar? Lenyaplah kamu. Katakan siapa dalang di balik semua ini. Jika tidak, meskipun dewa yang datang, aku akan membuat perhitungan denganmu hari ini. Aku, serigala hitam, memiliki prinsip sendiri. Bocah, jika kamu berani, habisi saja aku. Hebat juga keberanianmu. Kalau begitu aku ingin melihat apakah anak buahmu memiliki nyali sekeras nyalimu. Sampai mati pun kami tidak akan bicara. Jika berani, habisi saja kami semua. Bos, seorang pria harus punya harga diri. Tapi saat terdesak, kita harus realistis. Bos, sebenarnya, Mei Niang yang menyuruh kami melakukannya. Kami tidak tahu apa-apa lagi. Mei Niang? Hei anak muda, melawan Kak Mei, kamu tidak akan pernah selamat. Banyak omong kosong, banyak omong kosong. Dasar peran pembantu tak berguna, sudah hampir tamat riwayatmu, masih saja cari perhatian di hadapanku. Aku tahu aku salah. Tadi itu semua suruhan Kak Mei. Selain itu, kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Kalau tidak dipukul, kamu tetap tidak mau bicara juga ya? Pergi sana. Lilin kecil, bayaran 10 kali lipat tadi. Apa kamu mau tunai atau gesek kartu? Beng Mang? Bukankah kamu bilang para pembunuh ini sangat hebat? Tapi ini hanya begitu saja? Awalnya kukira akan ada pertarungan puncak antara hidup dan mati. Tidak menyangka, ternyata hanya seperti pukulan sepihak kelas taman kanak-kanak. Lihat serigala hitam ini. Dia benar-benar dihajar sampai lemas tak berdaya. Sungguh tidak disangka, dia punya kemampuan bertarung sehebat ini. Pria sejati tidak akan membiarkan musuh lolos. Kalian pulanglah dulu. Kalau aku ingin pergi menemui Mei Niang itu. Tunggu kamu. Dasar kamu sampah. Bahkan seorang supir taksi pun tidak bisa kamu tangani. Siapa orang ini yang berani menerobos masuk ke Kak Mei? Aku juga tidak tahu bagaimana keadaan Lin Feng sekarang. Aku akan pergi ganti baju dulu, lalu mari kita pergi menemuinya. Baik. Kenapa ada seekor husky di sini? Datang tanpa diundang dan melukai orang-orangku. Tidakkah itu keterlaluan dan tidak sopan? Sopan santun? Aturanku adalah hukumnya. Kakak ini, bukankah dia adalah Mei Niang? Kok agak berbeda dari yang kubayangkan? Oh, di bagian mana bedanya?
Biasanya orang yang bernama seperti itu, kalau bukan orang yang terlihat kejam, pasti tipe yang bisa menghabisi seekor sapi dengan satu tamparan. Tidak kusangka. Apa sebenarnya tujuanmu datang ke sini? Tentu saja untuk membuat perhitungan denganmu. Husky di rumahmu itu hampir saja menakuti gadis pemarahku dan adik iparku. Soal ini, kita harus benar-benar menyelesaikannya. Lalu soal ini, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Tentu saja. Memberimu satu tamparan keras. Kamu berani menampar wajahku? Selama ini tidak ada satupun yang berani menampar wajahku. Pengawal, habisi dia untukku. Kamu berani membuat kekacauan di wilayahku? Zhao keluarga Zhao tidak akan melepaskanmu. Seumur hidupku, hal yang paling tidak aku takuti adalah diancam oleh orang lain. Terutama jika diancam oleh bibi yang cantik. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bergerak, tanganku sering gemetar. Bagaimana jika aku mencoret bagian yang tidak seharusnya? Kamu? Sudahlah. $100 juta. Ternyata mereka sangat murah hati. Ada sebab, ada akibat. Aku akan mencari orangnya dan membuat perhitungan. Hei, tapi harus diakui. Setelah diberi sedikit hiasan, memang terlihat sedikit lebih alamiah. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Lin Feng, apa kamu baik-baik saja? Mana mungkin aku kenapa-napa. Sambil menangkap dalang di balik layar, aku juga sekalian menyelesaikan sebuah pertukaran persahabatan dua arah. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Sebelum ini Mei Niang pernah mengikuti Dewa Perang Perbatasan Utara menjaga perbatasan, kemampuannya sangat luar biasa. Bukan apa-apa. Aku hanya melakukan persuasi fisik sederhana dan memberikan sedikit seni, lalu sedikit mengerjainya, akhirnya membuat kedua anak buah wanitanya saling berbenturan, lalu menggambar seekor kura-kura kecil di wajah mereka. Ya, namanya juga wanita, kalau tidak bisa diajak bicara baik-baik, aku harus menggunakan beberapa cara yang luar biasa. Kamu menggambar kura-kura kecil di wajah Mei Niang? Iya, Kak Mei. Wajahmu? Ada apa dengan wajahku? Lin Feng, hei, apa kamu tadi mendengar teriakan yang memilukan itu? Itulah bukti pencapaianku yang gemilang. Aku tidak tahu ternyata kamu punya sisi yang picik dan serendah ini. Hei, kamu sudah pernah melihat sendiri betapa piciknya aku, seperti di dalam mobil semalam. Hei, jangan katakan lagi. Kalian berdua sedang membicarakan apa secara sembunyi-sembunyi? Mengapa belakangan ini kalian sering membicarakan hal yang tidak aku mengerti? Sepupu, bukan apa-apa. Kami hanya berdiskusi. Diskusi taktik. Sudahlah. Dalang dibalik semua ini, apa sudah tertangkap siapa pelakunya? Sudah ditemukan. Ternyata ayah dan anak dari keluarga Zhao. Zhao Hui mengeluarkan $100 juta demi membeli formula air kehidupan. Keluarga Zhao lagi? Keluarga Ye yang kami kembangkan, Air Kehidupan, akan mengadakan konferensi pers 3 hari lagi. Itu adalah hasil jerih payah ayahku selama berpuluh-puluh tahun. Aku takut di konferensi pers nanti akan ada orang yang datang membuat kekacauan. Takut apa? Jika mereka berani datang, kita habisi saja. Ada apa? Siapa yang begitu tak tahu diri, sampai berani memprovokasi lilin kecil milikku? Ini soal ibu tiriku. Dia bilang ayah sudah tahu tentang acara kencan buta kita berdua dan memintaku membawamu pulang sekali.
Pertama, untuk mengadakan konferensi pers. Dan yang kedua, Yang kedua adalah mempertemukanku dengan calon mertua dan ibu mertua. Wah, sudah mau bertemu mertua? Apakah aku perlu mempersiapkan sesuatu? siapa yang kamu sebut mertua? Lin Feng, aku bahkan belum setuju untuk menjalin hubungan denganmu. Sifat lilin kecil ternyata masih begitu galak. Tapi, biasanya, kalau wanita bilang tidak mau, artinya mereka sebenarnya mau. Aku mengerti. Maksudmu, Kamu benar-benar bajingan. Beraninya mengincar sepupuku. Dasar tidak tahu malu. hanya anak kecil yang memilih. Kalau aku mau semuanya. Tenang saja, aku pasti akan bersikap adil. Kamu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dia di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Minggu aku libur. Untuk memulihkan tenaga. Memulihkan tenaga? Lin Feng, meskipun keluarga kita punya janji pertunangan, tapi ayahku adalah orang yang sangat disiplin. Nanti kamu harus perhatikan isyarat dariku, singkirkan sikapmu yang sembarangan ini. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi nanti. Lilin kecil, apakah ini bentuk perhatian padaku? Kenapa terdengar seolah kamu sedang memberiku strategi dan mengajariku cara untuk menarik hati calon ayah mertuaku? Kamu? Siapa yang peduli padamu? Sepupu, jangan buang waktu bicara dengannya. Kamu. Sudah, jangan bicara lagi. Ayo cepat masuk. Ayo. Di mana ayah mertua dan ibu mertuaku itu? Kenapa mereka belum keluar juga? Wah, cantik sekali. Kamu adalah Lin Feng? Itu aku. Anda siapa? Aku bisa berada di kediaman keluarga Ye? Lalu menurutmu, siapakah aku? Anda begitu muda. Pasti putri dari ayah mertuaku, yaitu tunanganku, kakak dari lilin kecil, kan? Mulutmu manis sekali. King Cheng, tak disangka, ternyata tunanganmu ini pandai bicara juga. Ada apa? Bukankah dia itu kakak? Sudah, jangan bicara lagi. Apanya yang salah? Dia adalah istri baru ayahku. Secara hukum, dia adalah ibu tiriku. Oh alah, jadi ibu tiri ya? Apa? Dia itu ibu tirimu? Kalau begitu bukankah aku juga harus memanggilmu ibu? Pintar sekali anak ini. Cukup. Mana ayah? Dia bilang ingin kita pulang, tapi mana dia? Ayahmu sedang mengurus bisnis di kantor. Jadi apa yang ingin dia katakan, akan aku sampaikan padamu. Kata-kata apa? Kita semua tahu bahwa kamu dan Ching Cheng memiliki hubungan karena perjodohan sejak kecil. Sebutkan saja harganya. Berapa banyak uang yang kau mau, agar kau bersedia menjauh darinya? Aku. Dia? Perjodohan antara keluarga kalian ditetapkan oleh keluarga Ye sebelumnya bersama kakek tua keluarga Lin. Sayang sekali, sekarang kedua orang tua itu sudah tiada. Sedangkan keluarga Ye, belakangan ini penelitiannya mengenai air kehidupan terus-menerus mendapat tekanan. Jadi King Cheng, maksud ayahmu adalah, setelah membatalkan kontrak dengan Lin Feng, memintamu untuk menikah dengan Zhao Tianlong. Itu tidak mungkin. Ayahku sebelumnya tidak bicara seperti itu. Pikiran seseorang pasti selalu bisa berubahkan. Kakak, bagaimana ini? Aku tidak akan menikah dengan Zhao Tianlong. Ching Cheng, kamu harus memikirkan gambaran besarnya, dan demi perkembangan keluarga Ye. Sedangkan kamu, Tunggu sebentar, tanpa persetujuanku. Kamu mengambil keputusan sendiri? Ibu tiri, aku tidak ingin dipaksa siapapun. ternyata kamu punya nyali juga. Baiklah, karena sudah seperti itu, maka aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kamu bisa membuat keluarga Zhao menghentikan tekanan terhadap grup Ye, dan tidak lagi mengincar air kehidupan, maka hal ini bisa kita anggap selesai. Bukankah kamu sedang menyulitkannya? Baik, kata-kataku bisa dipegang. Aku akan segera kembali. Lin Feng, kamu mau pergi kemana? Aku akan segera kembali. Kenapa Mei Niang belum juga mengangkat telepon? Aku juga tidak tahu apa dia sudah membereskan bocah tenyik Lin Feng itu.
atau belum? Setelah ini selesai, aku akan membuat Ye Qingcheng bertekuk lutut di hadapanku. Tuan Muda Zhao, malam sudah larut. Aku ingin punya anak darimu. Bukankah kamu bilang, malam ini, kita mau bermain peran? Baiklah, kalau begitu malam ini, kamu berperan sebagai Ye Qingcheng, dan lihat bagaimana Tuan Muda ini dengan satu serangan langsung masuk ke gawangmu. Tuan Muda Zhao sungguh orang yang elegan. Lin Feng, kamu masih hidup ternyata? Ada orang, kemari. Apa kamu sedang mencari mereka? Kamu. Aku berikan satu pilihan. Segera hentikan penindasan terhadap keluarga Ye. Atau, aku akan membuatmu menyesal telah terlahir ke dunia ini. Meskipun kamu punya kemampuan, kamu hanyalah orang biasa yang sedikit bisa bela diri. Aku, Tuan Muda keluarga Zhao, bisa melenyapkanmu hanya dengan satu jari saja. Aku ingin kamu tiada. Dan Ye Qingcheng, wanita tak tahu malu itu, juga akan menjadi milikku. Begitukah? Tentu saja. Beraninya kamu memukulku? Kamu sudah menunjuk hidungku sambil mencaci maki? Memangnya kenapa aku tidak boleh memukulmu? Biar ku beritahu ya. Keluarga Zhao kami di seluruh kota Jiang, sangat berkuasa, bahkan bisa mengendalikan segalanya. Jika tidak segera pergi sekarang, akan kubuat kamu tiada malam ini. Takut? Beraninya kamu memukulku? Hah? Coba saja pukul lagi. Pukul aku, ayo pukul. Sangat berkuasa ya. Bisa mengendalikan segalanya kan? Ini rasanya orang yang berkuasa. Ini yang mengendalikan segalanya. Ini rasanya. Rasakan itu. Jangan pukul wajah. Bisa tidak jangan pukul wajahku? Kamu masih berani tawar-menawar denganku? Tidak mau dipukul wajahnya, ya? Kamu berani menendang aset berharga milik Presiden Zhao? Aku. Wanita kejam yang banyak maunya. Kamu ini siapa? Siapa kamu? Kenapa memegang ponsel anakku? Anakmu saat ini tidak bisa menjawab teleponmu. Dia baru saja menerima satu tendangan maut dariku. Sepertinya main yang gagal. Menarik. Kamu mencari anakku. Apakah kamu ingin pihak keluarga Zhao kami berhenti menekan pihak keluarga Ye? Kalau begitu datang dan temui aku untuk bicara. Kamu suruh aku datang dan aku harus langsung datang? Kalau begitu aku bisa kehilangan harga diri. Kamu orang yang pintar. Seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, kamu yang tentukan waktu dan tempatnya. Aku akan datang kapanpun. Salam Tuan Lin. Keluarga Zhao, drama macam apa ini? Tidak peduli apapun, meskipun ini adalah jebakan berbahaya, aku akan tetap menghadapinya. Ayah harus membalaskan dendam anakmu ini. Dia hampir saja membuat keturunan keluarga Zhao kita tiada. Tunggu sampai bocah bermargalin itu datang, kita harus memberinya pelajaran, dan menghabisinya sampai tidak tersisa. Tidak perlu menunggu, aku sudah datang. Apakah arak ini sudah basi? Kamu. Diam. Kamu adalah Lin Feng. Kamu bukan hanya tunangan dari Ye Qingcheng, tapi juga pelindungnya. Dan kamu yang menghalau Mei Niang yang mengirimkan orang jahat itu. Benar sekali. Jika ingin bertarung, cepatlah. Aku masih punya urusan lain. Tuan Lin, kali ini aku mengundangmu ke sini adalah untuk meminta maaf padamu. Ayah, apa yang ayah katakan? Anak kurang ajar. Diam kamu. Tuan Lin, saya mewakili putra saya yang tidak berguna ini. Memohon maaf kepada Anda. Katakan saja apa maumu. Saya, Zhao, dalam melakukan sesuatu memiliki sebuah prinsip. Jika tidak bisa aku habisi, maka harus bisa aku manfaatkan.
Saya tahu kemampuan Tuan Lin sangat luar biasa dan saya sebagai marga Zhao sangat menghargai orang berbakat. Asalkan anda bersedia bergabung di bawah pimpinan saya, wang, kekuasaan, wanita cantik, apapun yang anda inginkan, akan saya berikan semuanya. Jadi ternyata cuma karena masalah ini ya. Aku tidak tertarik. Tadi sudah kukatakan bahwa prinsipku adalah Aku tahu, jika tidak bisa kau manfaatkan, maka harus kau habisi, bukan? tidak peduli berapapun yang keluarga Ye berikan, aku akan membayar 10 kali lipat. Selain itu, biar aku beritahu mengenai formula air kehidupan milik keluarga Ye, saya, keluarga Zhao, juga hanya menjalankan perintah dari orang lain dan harus mendapatkannya. Kekuatan di belakangku adalah sesuatu yang tidak mampu kau lawan. Baiklah, kalau begitu mari kita buktikan saja. Kenapa? Begitu tidak sabar. Ingin mulai bertarung sekarang? Kamu, dasar tidak tahu berterima kasih. Ayah, jangan buang waktu dengannya. Lin Feng, ini adalah pilihanmu sendiri. Kuharap kamu tidak menyesalinya. Habisi dia. Aku lupa memberitahu kalian, di dunia ini, belum ada seorang pun yang bisa di hadapanku melepaskan tembakan dan membuatku tiada. Ini tidak mungkin. Kamu ini manusia atau hantu? Aku juga memberikan kalian dua pilihan. Pertama, berhenti menekan keluarga Ye. Kedua, aku akan mengirim kalian ke akhirat. Tiket sekali jalan, termasuk penginapan dan makan, bahkan gratis semangkuk sup lupa, beli satu gratis 3. Bagaimana? Penawaran yang sangat bagus, bukan? Baiklah. Aku, keluarga Zhao, mulai hari ini tidak akan mencari masalah dengan keluarga Ye, tapi aku tidak bisa menjamin apakah orang-orang di belakangku akan tetap melanjutkannya. Jika mereka keberatan, cari saja aku kapan saja. Ayah tidak boleh menyerah begitu saja. Jangan takut pada nasib apapun, hajar saja jika tidak setuju. Hajar-hajar matamu hajar. Kemarilah, coba kalau berani hajar aku duluan. Qingcheng, janganlah kamu pergi. Sudah 1 hari berlalu. Jika Lin Feng benar-benar pergi mencari ayah dan anak keluarga Zhao, bisa jadi saat ini dia sudah dihabisi oleh ayah dan anak keluarga Zhao itu. Tapi sejujurnya, aku cukup menyukai anak kecil itu. Jika dia sudah tiada sekarang, itu sungguh disayangkan. Jangan katakan itu lagi. Kamu mau kemana? Mencarinya. Aku juga ikut. Lin Feng, Kamu tidak apa-apa? Apa maksudmu? Apa kamu berharap sesuatu terjadi padaku? Meskipun kamu kembali dengan selamat, bukan berarti kamu sudah meyakinkan ayah dan anak keluarga Zhao itu. Jadi, sesuai janji, bukankah seharusnya kamu mengundurkan diri dan pergi dari Qingcheng? Ibu tiri cantik, jangan bicara terlalu mutlak. Apa maksud ucapanmu itu? Hal apa? Apa yang kamu katakan? Anak kecil, aku ingin tahu, bagaimana caramu meyakinkan ayah dan anak keluarga Zhao untuk berhenti menekan grup Y? Apa? maksudmu keluarga Zhao sudah berhenti menekan grup Y? Apakah mereka tidak menginginkan air kehidupan lagi? Kalau itu, rahasia. Tidak masalah jika kamu tidak mau mengatakannya. Karena kamu sudah berhasil membantu keluarga Y melewati krisis, maka, sesuai janji, aku sebagai ibunya, akan bicara dengan ayahnya Qingcheng untuk mengizinkan kalian bersama. Apa? Ini urusan antara aku dan dia, kamu tidak usah ikut campur. Harus sportif dan terima kekalahan, lilin kecil. Kamu tidak akan mengingkari janjikan. Kamu? Apa yang kamu bicarakan? Kamu. Meng, sepasang kekasih ini sedang asyik bermesraan, mengapa kamu malah ikut campur? Pria dewasa harus menikah, dan wanita dewasa pun harus bersuami. Anak kecil, bagaimana kalau malam ini, kamu menginap di sini saja, dan habiskan malam pertama dengan Qingcheng? Tidak boleh. Apa ini tidak buruk? Anak muda, ini adalah kesempatan yang secara khusus ibu tiri ciptakan untukmu, jadi jangan sampai tidak berguna ya.
Baiklah. Aku tidak akan menggoda kalian lagi, urusan anak muda seperti kalian, selesaikanlah sendiri. Apa yang kamu lakukan? Kali ini, terima kasih. Meskipun aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk membuat keluarga Zhao menyerah, tapi aku tetap berterima kasih padamu. Mengenai hal itu, siapa suruh dulu aku pernah bilang ingin menaklukkanmu. Jadi, sebelum berhasil menaklukkan si cabai rawit yang menantang ini, aku tidak ingin kamu tertimpa masalah. Benar, masih ada Meng Meng. Tentu saja aku tidak ingin kalian berdua tertimpa masalah. 2 hari ini kamu sudah lelah? Di luar juga sudah gelap, dan di rumah ini ada banyak kamar tamu. Bagaimana kalau kamu menginap di sini saja? Si cabai rawit ini ternyata tidak disangka-sangka, memintaku menginap. Mungkinkah dia benar-benar mulai menyukaiku? Tidak boleh. Sepupu kamu tidak boleh menahannya. Meng Meng, kenapa setiap kali sikapku pada Lin Feng mulai melunak, reaksimu selalu sehebat ini? Katakan, apakah kalian berdua ada yang sedang disembunyikan dariku? Anu, aku agak lelah, aku pergi tidur sebentar. Ingin tidur. Sial. Tengah malam begini apa yang mau kamu lakukan? Kamu mau merampok hartaku atau kehormatanku? Aku ingin bertanya siang hari ini, pertanyaan yang diajukan sepupumu, kenapa kamu tidak menjawabnya? Pertanyaan yang mana? Kamu masih berlagak bodoh ya, mengenai urusan kita berdua? Kapan kamu berniat untuk jujur? Oh, ternyata maksudmu adalah masalah yang itu. Kenapa? Apa jangan-jangan kamu sangat ingin aku mengatakannya langsung di hadapan mereka? Dasar brengsek. Berkali-kali kamu mencari kesempatan dariku, lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran. Tunggu, tengah malam begini, kamu bersikeras melakukan kontak fisik denganku. Apa yang kamu inginkan? Apakah jangan-jangan kamu sama seperti sepupumu? Mulut bilang tidak, tapi tubuhmu sangat menginginkannya. Ingin kepalamu. Statusku sebagai aliansi bayangan, seorang pembunuh bayaran papan atas, bukanlah omong kosong belaka. Aliansi bayangan, bahkan agen rahasia. Pantas saja, malam itu. Aku heran kenapa kamu dikejar dengan begitu mengenaskan oleh pembunuh bayaran kelas 3. Ternyata itu adalah pertukaran profesi. Sama-sama penjahat ternyata. Penjahat matamu. Aku tahu ada orang yang ingin mengincar sepupuku, jadi aku sengaja datang untuk melindungi mereka. Lagi pula untuk apa aku mengatakan ini padamu? Rasakan ini. Jangan pukul ginjalku, aku lemah. Bibi muda, biar aku buat kamu semakin lemah. Kamu? SST, jangan berteriak. Jika orang lain sampai mendengar, kita berdua akan tamat. Posisi seperti ini, bukankah terlihat sedikit terlalu mesra? Lepaskan aku. Aku tidak mau. Tadi siapa yang memaksa ingin melakukan kontak fisik denganku? Beraninya kamu? Kamu malah bertanya apa aku berani. Menurutmu bagaimana? Sayangku, Meng Meng, kamu pasti tidak ingin hal ini sampai diketahui sepupumu, kan? Lin Feng, apa kamu sudah tidur? Lin Feng, apa kamu sudah tidur? Suara apa itu barusan? Aku masuk ya? Sial, lilin kecil selarut ini. Kok dia belum tidur juga? Di saat seperti ini, jika dia melihat keadaan kita begini, aku bahkan tidak tahu. Harus menjelaskannya bagaimana. Bisa gawat urusannya, kan? Bagaimana ini? Harus bagaimana? Lin Feng, cepat buka pintunya. Aku akan masuk. Aku datang. Dasar bodoh kamu ini. Tunggu dulu, aku sudah tidur. Aduh, apa yang sedang kamu bicarakan sih? Bukankah ini terang-terangan membuat kakak tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di kamar ini? Sial. Aku juga tidak tahu. Harus berbuat apa? Kenapa rasanya seperti tertangkap basah berselingkuh ya? Kenapa aku mendengar di dalam ruangan ini ada suara orang lain? Lin Feng, kamu kenapa? Aku akan masuk pakai kunci cadangan. Bagaimana ini? Tidak bisa begini. Tamatlah aku. Habislah riwayatku.
Sedang apa kamu? Aku tidak sedang melakukan apapun. Ini adalah... Gawat, benar-benar gawat. Semuanya sudah terbongkar sekarang. Aku benar-benar akan habis. Lilin kecil, kamu malam-malam begini. Pergi ke kamarku dan membuka selimutku. Jangan-jangan kamu ingin bersamaku. Kamu, apa yang sedang kamu bicarakan secara sembarangan ini? Aku sudah tahu bahwa kamu merencanakan sesuatu yang buruk padaku. Mulutmu bilang tidak mau, tapi tubuhmu terasa cukup jujur ya. Aku hanya mendengar suara aneh di kamarmu. Karena itulah aku masuk. Itu karena aku sedang berdansa denganmu di dalam mimpi. Lihatlah tatapan mataku yang tulus ini. Tunggu sebentar. Tadi apa kamu sedang bicara dengan seseorang ya? Itu karena aku sedang latihan bicara sendiri, sekalian sambil berolahraga, supaya tubuh lebih kuat. Lalu jelaskan padaku, kenapa barusan kamu ketakutan sampai berkeringat dingin? Itu adalah keringat gairahku, cinta yang membara, sebuah perwujudan cintaku padamu. Kenapa kamu sangat emosional begitu? Mungkinkah ada orang yang disembunyikan di balik selimut itu? Tentu saja tidak ada. King Cheng, sudah semalam ini, kalian masih belum tidur. Sedang apa kalian? Bukan apa-apa? Waktunya sudah larut, jika ada sesuatu, bicarakan saja besok. Apa sepupuku dan yang lainnya sudah pergi? Kecilkan suaramu, cepat pergi. Masalah di antara kita, kapan kamu akan berterus terang pada kakakku? Astaga, kamu tidak akan melepas tanggung jawab begitu saja kan? Kesucianku ini tidak bisa kamu manfaatkan begitu saja. Soal ini itu maksudku kita. Sudahlah, kamu jangan berbelit-belit seperti itu di sini. Aku beri kamu 3 hari untuk berpikir jika kamu tidak mengatakannya. Biar aku yang bicara. Baiklah, aku sudah mengantuk. Aku mau kembali tidur. Uruslah ini baik-baik. Selagi belum ada orang, cepat pergi. Jangan lupakan apa yang aku katakan. Bukannya aku sudah bilang jangan datang lagi? Kenapa kamu malah? Sayang, sepertinya tadi aku melihat Meng Meng keluar dari kamarmu. Kamu ini benar-benar nakal. Tidak kusangka, ternyata kamu cukup hebat. Sudah punya kekasih, tapi masih melirik yang lain. Memang benar, kalian semua para pria, tidak ada yang setia. Kamu sungguh nakal ya? Ibu muda? Apa maksud dari perkataan itu? Sudahlah, ibu sudah banyak pengalaman dalam hal ini. Apa yang tidak bisa kulihat? Tak perlu bicara apapun, tidak perlu menjelaskan apa-apa. Namun, kamu anak kecil ini, punya karisma yang kuat, juga punya kemampuan, dan memiliki paras yang membuat orang tergiur melihatmu. Seandainya ibu lebih muda beberapa tahun lagi, mungkin saja, aku juga akan mengejarmu. Ada apa? Aku rasa kamu terlalu bersemangat ya. Aku tidak apa-apa, Ibu Tiri. Sudahlah, aku tidak akan menggodamu lagi. Mari kita bicara serius. Hal serius? Besok, datanglah ke grup Y bersama King Cheng. Pertama, ayahnya ingin bertemu denganmu. Kedua, air kehidupan yang dikembangkan oleh grup Y teknologinya sudah matang. Lusa akan diadakan konferensi peluncuran produk. Karena kalian sudah memutuskan untuk bersama, maka sesuai keinginan ayah King Cheng, dia ingin calon menantunya ini mulai mengenal bisnis keluarga. Keluarga Zhao sudah berkali-kali mengincar air kehidupan. Sebenarnya apa gunanya alat itu? Alat itu bisa menyembuhkan kanker, mengubah genetik manusia, dan merupakan karya seumur hidup ayah King Cheng. Wah, hebat sekali. Tidak salah lagi.
calon mertua yang belum pernah aku temui itu memang luar biasa. Baiklah, pesannya sudah kusampaikan. Aku pulang dan istirahat dulu. Baik. Anak muda, mengenai urusan Cinceng dan Meng-Meng, jika kamu punya kemampuan untuk menduakan cinta mereka, itu bukan hal yang mustahil, tapi asalkan kamu tidak ketahuan. Aku, Ibu Tiri, mendukungmu. Ada apa dengan ayahku? Mengapa pergi bekerja hari ini? Dia bersikeras agar aku membawamu? Itu karena ayah mertua ingin bertemu menantunya. Lagi pula aku ini sangat hebat. Wah, Lilin kecil. Kantor keluargamu mewah sekali. Saat kamu bertemu ayahku nanti ada 3 larangan. Pertama, dilarang asal bicara. Kedua, dilarang sembarang bergerak. Dan ketiga, dilarang asal menggoda. Tenang saja. Dengan wajah dan karismaku ini, ibu mertua pasti akan sangat senang dan ayah mertua pasti akan sangat puas. Ayah. Aduh, pasangan muda ini ternyata sangat tepat waktu ya. Apakah ini benar, Lin Feng? Halo Paman, aku sudah lama mendengar tentang namamu. Setelah bertemu hari ini, wibawamu sungguh luar biasa. Pantas saja bisa memiliki putri sepertimu King Cheng yang secantik ini. Dasar penjilat. Pemuda ini sangat sopan ya? Apakah kamu orang yang menyelesaikan masalah keluarga Zhao itu? Bukan apa-apa, itu karena ayah dan anak dari keluarga Zhao itu terlalu lemah. Terutama Zhao Tianlong. Sekali tendang saja, aku langsung membuatnya merasakan rasa sakit yang tak terlupakan. Jaga ucapanmu. Suamiku, coba lihat, King Cheng sangat melindunginya. Bagus, bagus sekali. Anak muda, kamu punya kemampuan dan keberanian. Tidak seperti pria yang sebelumnya hanya memberikan bunga pada King Cheng. Para pemuja itu sama sekali tidak berguna, pantas saja kamu berasal dari keluarga Lin. Aku benar-benar sangat puas padamu. Tentu saja, menantu kecil kita ini, kemampuannya sungguh sangat besar, bisa menghajar preman di atas, dan bisa merayu gadis di bawah. Karena pernikahan ini sudah diatur sejak kecil, hubungan kalian juga sangat baik, dan kamu sudah membantu masalah kami. Xiao Feng, segeralah resmikan pertunangan dengan King Cheng, dan usahakan, secepatnya, berikan aku dan ibu tirimu ini seorang cucu yang tampan. Ayah, apa yang ayah katakan? Kenapa tiba-tiba bertunangan? King Cheng, Lin Feng, meskipun dia tampak kurang meyakinkan, tapi dia memang pria yang sangat tulus. Apa yang kamu lihat? Hei, tunggu dulu. Masalah pernikahan ini, aku juga belum setuju. Lilin kecil, dulu kita sudah sepakat, akulah yang akan menaklukkanmu. Soal pernikahan ini, aku tidak setuju. Kamu benar-benar... Sudahlah. Mengenai pernikahan, masih butuh waktu untuk mempersiapkannya. Tujuanku memanggil kalian ke sini hari ini adalah demi urusan air kehidupan. Ayah, keluarga Zhao sudah berjanji untuk tidak mencampuri urusan ini lagi. Kenapa ayah masih ragu? Sedang apa kalian ke sini? King Cheng, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Jika dibiarkan, kamu akan semakin kurang ajar. Apa kamu cari masalah lagi? Presiden Ye, tujuan kami datang hari ini adalah untuk membahas bisnis. Presiden Zhao, kalian tidak diterima di sini. Tentang air kehidupan, kurasa kita bisa membicarakannya lagi. Bicara apa? Apa kamu lupa kejadian tempo hari? Saat aku menendangmu sampai tak berdaya. Tuan Lin, jangan salah paham. Meskipun aku dan putraku sudah berjanji untuk tidak ikut campur lagi, bukan berarti orang di belakang kami tidak akan bertindak. Apa? Kalau begitu, suruh saja orang di belakang kalian. Untuk keluar sekarang juga. Salam kenal. Mohon bimbingannya. Oh, ternyata orang di balik kalian adalah pihak grup naga hitam ya. Kudengar perusahaan, Anda berhasil mengembangkan air kehidupan yang dapat memperbaiki genetik tubuh manusia. Kami dari grup naga hitam sangat tertarik akan hal itu. Jika Anda bersedia memberikan hak paten beserta formulanya, maka masalah harganya bebas Anda sebutkan sendiri. Pada saat itu, pihak keluarga Y Anda dan grup naga hitam kami tidak hanya bisa menjalin persahabatan yang erat, tetapi juga bisa mendapatkan kekayaan dalam jumlah yang luar biasa. Usul ini, bagaimana menurut kalian semua? Mohon maaf, air kehidupan adalah jerih payah keluarga Y kami tidak akan menjualnya. Negara Anda punya pepatah kuno, yang bunyinya orang yang bijak tahu kapan harus mengalah. Kami sudah bilang tidak menjualnya, jadi kami tetap tidak akan menjualnya. Negara Anda punya pepatah lain, yang bunyinya jangan memilih jalan yang sulit,
jika jalan mudah masih terbuka. Karena cara halus tidak mempan, Apa yang ingin Anda lakukan? maka kita pakai cara kasar. Mau menguji kemampuanku? Jangan salahkan aku jika aku meremehkanmu. Kudengar kamu sangat hebat. Setelah mencobanya hari ini, kamu ternyata hanya begini saja. Oh ya, kalau yang ini, bagaimana caramu menjelaskannya? Kamu juga pakai baju dalaman hitam? Rating buruk. Lin Feng, kamu tidak apa-apa? Aku? Yang bermasalah itu dia. Anak muda, teknik melepas pakaianmu itu benar-benar sudah sangat mahir ya. Lain kali, sebaiknya kamu pakai yang ada resletingnya agar bisa lebih mudah. Tuan Lin ternyata hebat juga. Tapi, dengan kekuatan grup naga hitam kami, dengan usahamu sendiri, kamu tidak akan bisa melindungi grup Y. Apa maumu? Aku yakin, tidak akan lama lagi, keluarga Y akan menyerahkan secara sukarela formula air kehidupan beserta patennya. Sampai berjumpa lagi. Nona Qiandao, tidak bisa pergi begitu saja. Kita pergi. Menantuku yang baik, kali ini berkat bantuanmu. Entah mengapa, aku merasa masalah ini masih belum berakhir. Presiden Y, gawat, sesuatu terjadi pada perusahaan. Apa yang terjadi? Keluarga Zhao memberikan ancaman keras, mengatakan siapapun yang berani bekerja sama dengan grup Y, berarti akan menjadi musuh mereka. Orang-orang yang awalnya dijadwalkan hadir dalam konferensi pers, satu persatu juga tidak datang, pasokan bahan baku terputus, dan jika situasinya terus seperti ini, peluncuran live water dan rencana pemasaran penjualannya terpaksa harus ditunda. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini pasti perbuatan Qiandao Ying. Dia ingin memutus jalan keluar kita dan memaksa kita untuk menyerah. Ini, Suamiku, Ayah tidak apa-apa? baru saja mendapat kabar bahwa saham grup Y telah dimanipulasi dengan sengaja. Nilai pasarnya telah hilang 1/5 bagian. Apa? Sepertinya, ini memang ulah grup naga hitam yang mengacau di balik layar. Apalagi keluarga Zhao dan putranya telah resmi menjadi antek-antek mereka. Untuk melenyapkan orang-orang ini, aku harus mencabut taring beracun ini. Kami semua tahu itu, tapi bagaimana cara melakukannya? Bukankah itu sangat mudah? Cukup buat Zhao Hui menghilang. Jangan bertindak gegabah. Aku ini orang yang taat pada hukum, tenang saja. Kamu mau pergi kemana? Aku mau pergi cuci kaki dan pijat sebentar. Halo Tuan, apa Anda sudah membuat janji? Cantik. Aku dengar perusahaan. Kalian akan tertimpa masalah besar hari ini. Masalah besar apa? Ketua Dewan kalian akan segera pergi untuk selamanya dari gedung ini. Tuan-tuan, Anda pandai sekali bercanda. Ketua kami saat ini sedang rapat di kantor lantai atas. Percayalah padaku. Sebentar lagi Anda bisa melihat beritanya tentang dia melakukan tindakan nekat untuk mengakhiri segalanya. Jangan lupa siapkan tisu. Jangan menangis terlalu kencang nanti. Aku pergi dulu. Nona Qiandao, tenang saja. Semua sudah aku atur dengan baik. Baik, saya mengerti. Kenapa kamu ada di sini? Apa yang ingin kamu lakukan? Presiden Zhao, aku dengar hari ini kamu akan mengakhiri hidup, jadi aku sengaja datang untuk menyaksikannya. Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku melakukan itu? Keamanan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Memblokir grup Y? Itu perbuatanmu, kan? Ini adalah perintah dari Nona Qiandao. Menjadi anjing penjilat grup naga hitam? Apakah terasa menyenangkan? Aku. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Berhentilah menekan keluarga Y. Maka aku akan memberimu kesempatan untuk pergi dengan tenang. Ini adalah wilayahku. Bau apa ini? Bau sekali. Astaga. Apakah kamu 3 bulan tidak mencuci kaki? Ini adalah bubuk perusak tulang pemutus jua. Setelah dihirup dalam waktu setengah jam, seluruh tubuhmu akan hancur dan tiada. Aku sudah tahu kamu akan datang, dan aku sudah menunggumu di sini.
Kenapa kamu baik-baik saja? Aku sudah meminum penawarnya. Kamu akan segera kehabisan napas dan tiada. Kamu tega meracuni diri sendiri? Tidak kusangka, orang yang tidak bisa dikalahkan Nona Kiandau akhirnya akan tiada di tanganku. Kamu... Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kenapa kamu tidak keracunan? Kakekmu ini, saat berada di luar untuk menjalankan tugas dulu, racun apa yang belum pernah kucicipi? Penawarnya saja ku makan lebih banyak daripada nasi, aku sudah kebal terhadap segala racun sejak lama. Kenapa? Ingin panggil bantuan. Kamu tidak boleh menghabisiku. Aku di belakangku adalah grup naga hitam. Hal yang paling aku benci adalah pengkhianat negara. Tahu tidak saat aku baru masuk tadi, apa yang kukatakan pada karyawanmu? Lepaskan aku. Aku bilang pada karyawanmu, bahwa hari ini kalian akan segera melihat kabar Presiden Zhao terjun dari gedung menjadi berita utama. Kamu bicara sembarangan. Mana mungkin aku akan terjun dari gedung. Kalau kamu tidak mau melompat, biar ku bantu. Jangan habisi aku. Meminta ampun sekarang, sudah terlambat. Kamu pasti bukan sekadar sopir. Sebenarnya siapa kamu? Orang yang akan tamat tidak perlu tahu. Dalam satu hari, semua anak buah grup naga hitam harus dihabisi semua. Lin Feng ini sudah lama sekali, kenapa dia belum kembali juga? Dia tidak akan benar-benar melakukan hal konyol, kan? Kamu pergi kemana? Kenapa? Baru tidak bertemu sebentar saja, sudah begitu merindukanku. Lilin kecil, masih bilang kamu tidak menyukaiku? Jangan terlalu percaya diri. Aduh, menantu yang baik. Jangan bercanda lagi. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana membantu grup Y keluar dari kesulitan ini. Grup naga hitam menggunakan keluarga Zhao untuk memblokir kita. Tapi kejayaan keluarga Zhao sebentar lagi akan menjadi sejarah. Apa maksud perkataanmu itu? Halo? Apa? Kepala keluarga Zhao tewas terjun dari gedung? Ayah? Apa yang ayah katakan? Baru saja menerima kabar, kepala keluarga Zhao, Zhao Hui, di kantor pusat grupnya sendiri, telah tiada karena terjatuh dari gedung. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Katakan, apakah kejadian ini ada hubungannya denganmu? Kamu ingin tahu? Cepat katakan. Bukan apa-apa. Aku hanya mencoba bicara padanya dari hati ke hati. Dan secara logis, saudara sejati, seharusnya tidak saling menyakiti, ibarat memasak kacang dengan tangkainya sendiri. Kita semua berasal dari akar yang sama. Mengapa harus begitu kejam, menindas satu sama lain? Bicaralah yang jelas. Aduh, aku hanya memberitahunya bahwa tindakan grup naga hitam memblokir grup Y itu salah. Dia menyadari kesalahannya, lalu mencabut pemblokiran itu. Kemudian, karena sangat menyesali perbuatannya, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa kalian masih melihatku seperti itu? Aku tidak percaya padamu. Tuan Muda Zhao, penyebab Presiden Zhao tiada sudah diketahui. Katakan, bagaimana cara ayahku tiada? Resepsionis melaporkan bahwa kemarin siang Lin Feng dari grup Y datang mencari Presiden Zhao. Nona manis, ku dengar ketua dewan kalian. Sebentar lagi akan melompat dari gedung. Lalu segera setelah dia pergi, Presiden Zhao sudah... Lin Feng, lagi-lagi pecundang ini. Pertama mengacaukan rencanaku, lalu mencelakai ayahku hingga tiada. Jika aku tidak menghabisimu, aku tidak pantas menjadi manusia. Mei Niang, apapun cara yang kamu gunakan, segera kumpulkan semua orang, ikut denganku ke grup Y. Aku ingin menghabisi Lin Feng. Setelah ini selesai, aku akan memberimu $1 miliar. Oh, Tuan Muda Zhao, apakah kamu serius? Lin Feng sudah membuat ayahku tiada. Aku akan membuatnya membayar mahal dan menghancurkannya. Baiklah, berarti kita sepakat. Kalian semua, kemari. Kak Mei ada di sini, kumpulkan semua saudara kita.
Pergi ke grup Y. Baik. Kamu sudah makan kuaci selama 1 jam penuh. Keluarga Zhao pasti tidak akan melepaskan masalah ini begitu saja. Lilin kecil, jangan gugup. Hadapi saja apapun yang datang, kita akan cari solusinya nanti. Jika mereka berani datang, kita habisi saja mereka. Presiden Ye. Gawat. Putranya Zhao Hui, yaitu Zhao Tianlong, membawa orang-orang untuk menyerang kita. Lin Feng, kamulah yang menyebabkan ayahku tiada. Tuan Muda Zhao, jangan bicara sembarangan. Siapa tahu, memang ayahmu sendiri yang terjatuh dari gedung? Bohong, ayahku baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia melompat dari gedung? Hari ini aku akan menghabisimu, untuk membalaskan dendam ayahku. Zhao Tianlong, tenanglah sedikit. Bukankah ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman apa? Mei Niang, cepat suruh orang-orangmu beraksi. Lin Feng, kita bertemu lagi? Masih ingat terakhir kali di klub? Bagaimana kamu menghinaku? Kali ini, aku ingin kamu membayarnya berkali-kali lipat. Tuan Muda Lin, terimalah saya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mei Niang, apa yang kamu lakukan? Aku memberimu uang sebanyak itu, hanya untuk datang ke sini dan berlutut di depan pecundang ini? Tuan Muda Zhao, lebih baik simpan uangmu itu, untuk ayahmu untuk membelikan batu nisan yang bagus baginya. Kamu. Kenapa kamu melakukan hal ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Waktu itu di klub, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan pada Mei Niang? Katakan yang sebenarnya sekarang. Aduh, pelan sedikit, pelan-pelan. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menggambar seekor kura-kura di wajahnya. Mulai hari ini, aku Mei Niang membawa seluruh anak buahku untuk berpihak pada Tuan Muda Lin. Siapapun yang berani menyinggung Tuan Muda Lin, habisi. Apa otakmu sudah gila, sialan? Apa kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Muda Lin, Zhao Tianlong berulang kali menyinggungmu. Dia milikmu sepenuhnya, silakan berbuat sesukamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, jangan bertindak bodoh, jika tidak, aku. Jika tidak, memangnya apa yang akan kamu lakukan? Kalau tidak, aku. Kalau tidak, aku. Aku akan membungkuk dan memanggilmu kakek. Kakek Lin. Aku salah. Ayahku baru saja tiada, dan sejak kecil aku sudah tidak punya ibu. Sekarang di keluarga Zhao hanya tersisa aku, anak tunggal yang sebatang kara ini. Aku salah. Mataku buta karena tidak mengenalimu. Aku mohon, kasihanilah aku. Anggap saja aku bukan siapa-siapa dan lepaskanlah aku. Ini? Apakah ini masih sosok yang kukenal, yaitu Zhao Tianlong yang sombong dan angkuh itu? Kamu telah banyak melakukan kejahatan, masih berani memohon padaku, mengampunimu. Pergilah, seret dia keluar, dan buat dia lenyap. Baik, bos. Hei, jangan lakukan itu. Tunggu sebentar. Biarkan dia pergi. Hei, menantuku yang baik, bagaimanapun juga ini adalah kantor. Tidak baik, jika sampai ada kejadian yang tidak diinginkan di sini. Lagi pula, sekarang klan Zhao sudah tidak menjadi ancaman lagi, lebih baik hindari masalah sebisa mungkin. Benar sekali, saya bersumpah. Mulai sekarang, saya pasti akan bertobat dan memulai hidup baru. Jika saya melanggar sumpah ini, biarlah saya disambar petir, dan menemui akhir yang buruk. Pergi sana. Terima kasih kakek Lin. Hahaha, luar biasa. Krisis perusahaan akhirnya teratasi. Semua ini adalah berkat pemuda kecil ini. King Cheng, kali ini Lin Feng benar-benar banyak membantu keluarga kita. Nanti malam setelah pulang, kamu harus memberikan hadiah spesial untuknya. Aduh. Setelah kembali malam ini, kamu harus memberikan hadiah yang bagus untukku. Hei, masih ada banyak urusan di perusahaan ini. Semuanya cepat kerjakan tugas masing-masing. Aku pergi dulu. Xiao Feng, tolong jangan diambil hati, Qing Cheng memang punya sifat seperti itu. Bagaimanapun, bagiku, aku 120% puas padamu. Anak muda, kamu hebat juga. Berjuanglah dengan baik. Sayang, ayo kita pergi. Ikut aku. Baik.
Katakanlah, bagaimana kabarmu selama beberapa tahun ini? Kenapa ada seekor husky di sini? Datang tanpa diundang? Bahkan melukai orang-orangku? Tidakkah itu sangat tidak sopan? Saya, Jenderal Miniang, memberi hormat kepada Panglima Lin. Tahun itu, aku pergi tanpa pamit. Juga karena aku punya alasan tersendiri. Miniang mengerti. Tahun itu Panglima Lin dijebak oleh orang licik, terpaksa mengasingkan diri, dan hidup seperti orang biasa. Belakangan ini informan memberi laporan. Barulah Miniang tahu bahwa Panglima Lin ada di sini. Itu sebabnya saya menjalin hubungan dengan Zhao Group. Berharap melalui kekuatan mereka dapat menemukan Anda. Mohon Panglima Lin maafkan saya. Jangan sebarkan identitasku. Siap. Sudah cukup lama berurusan dengan Zhao Group? Apa ada temuan tertentu? Berdasarkan pemahamanku tentang Zhao Tianlong, dia tidak akan menyerah begitu saja. Apalagi, keluarga Zhao sekarang memihak kepada grup naga hitam. Dia sangat bertekad mendapatkan air kehidupan. Besar kemungkinan, dia akan memanfaatkan air kehidupan tersebut untuk mengintip kode genetik bangsa Daxia. Kita harus tetap waspada. Aku kembali setelah melewati pertarungan yang mengerikan. Kali ini kembali ke kota Jiang. Tentu saja aku akan menjaga kedamaian tempat ini. Jika ada orang rendahan yang berani menantang keagungan bangsa Daxia, meski mereka jauh, tetap akan kuhabisi. Minggir, aku ingin bertemu Nona Qiandao. Mundur. Nona Qiandao, Lin Feng telah membuat ayahku tiada, dan seluruh tim yang kupimpin telah hancur total. Anda harus. Kamu menerobos masuk begitu saja? Tuan Zhao, kamu sangat tidak sopan. Nona Qiandao, keluarga-keluarga Zhao kami sudah habis. Aku tidak punya cara lain. Anda harus membuat perhitungan untukku. Waktu itu kalian dari keluarga Zhao berjanji dengan sangat meyakinkan kepadaku bahwa kamu akan menikahi Ye Qingcheng dan merebut air kehidupan demi grup naga hitam. Tapi sekarang kalian terus saja gagal. Grup naga hitam tidak lagi membutuhkan kalian, keluarga Zhao. Apa katamu? Dulu aku memelihara kalian, keluarga Zhao, karena kalian bisa menggigit. Tapi sekarang, seekor anjing yang giginya telah dicabut, apa masih punya nilai untuk dimanfaatkan? Apa yang ingin Anda lakukan? Karena keluarga Zhao sudah tidak punya nilai guna lagi. Kalau begitu, biarkan mereka musnah sepenuhnya. Kotoran ini mengotori tempat yang tenang ini. Segera bersihkan tempat ini. Dan juga kirimkan sebuah hadiah dariku kepada Tuan Lin dari grup Y. Aku yakin saat dia melihat hadiah ini, dia akan segera mengerti. Baik. Lilin kecil, Anda sudah mengabaikanku selama setengah jam. Apakah ketampananku mulai memengaruhi efisiensi kerja Anda? Jika Anda tidak segera turun, aku akan menyuruh satpam untuk melemparmu keluar dari sini. Jangan begitu. Ayahmu yang bersikeras memintaku datang. Katanya hanya dengan pendekatan jarak dekat, baru bisa meningkatkan hubungan secara langsung di antara kita. Berhenti bicara manis dan jangan merayuku lagi. Aduh. Kata-kata Anda itu membuat hatiku sangat hancur dan dingin, kecuali jika Anda memberiku satu ciuman agar sembuh. Bermimpilah. Nona, ada sebuah hadiah di sini. Diminta secara khusus untuk diberikan kepada Tuan Lin. Hah? Untukku? Untukku? Maksudmu hadiah ini untukku?
Dia tidak meninggalkan nama, langsung pergi setelah mengantarkannya. Wah, kira-kira wanita mana yang mengirimkan ini? Haruskah aku memberikan waktu berdua untukmu? Aduh, bau kecemburuan ini. Tercium bahkan dari jarak 3 jalan. Hei, lilin kecil. Kamu tidak benar-benar cemburu kan? Kamu? Bagaimana kalau aku saja yang membuka hadiah ini? Siapa tahu isinya bom waktu atau semacamnya. Begitu, kan? Biarkan saja sampai melukaimu. Ini? Kenapa hadiah ini baunya aneh? Bau aneh apa? Kalau kamu tidak mau membukanya, biar aku sendiri saja. Aku ingin lihat gadis mana yang menyukaiku sampai memberiku hadiah. Bukankah ini jam tangan milik Zhao Tianlong? Kenapa di atasnya penuh dengan noda merah ini? Halo, dengan siapa di sana? Tuan Lin, di negaramu ada pepatah lama, membiarkan musuh hidup hanya akan mendatangkan malapetaka. Keluarga Zhao dan putranya ingin menghabisimu, jadi aku sudah membereskan Zhao Tianlong untukmu. Sumber masalah itu sudah tiada, entah hadiah besar ini. Bagaimana caramu akan berterima kasih padaku? Oh ya, kalau begitu, aku rasa aku harus berterima kasih padamu. Katakan saja apa maumu. Seperti kata pepatah, perselisihan bisa membawa persahabatan. Aku ingin bertemu dengan Tuan Lin sekali lagi. Apakah aku bisa mendapatkan kehormatan itu? Jika aku tidak setuju, lain kali, apakah kamu akan menggunakan hal lain untuk mengancamku? Tuan Lin adalah orang yang cerdas. Seharusnya tahu pilihan mana yang harus diambil. Tentukan waktu dan tempatnya. Aku akan datang kapan saja. Kamu tidak boleh pergi. Ini sudah sangat jelas bahwa ini adalah jebakan berbahaya. Keluarga Zhao dan grup naga hitam sudah bersekongkol. Sekarang Zhao Tianlong sudah tiada. Target mereka selanjutnya adalah kamu. Jika aku tidak pergi, maka mereka akan mengincar kamu dan grup Y. Jika saatnya tiba, memangnya kamu bisa menghadapinya sendiri? Bagaimanapun juga, kamu tidak boleh pergi. Apa yang kamu lakukan? Lilin kecil, aku menyadari bahwa kamu benar-benar sudah jauh berbeda dari saat pertama kali aku melihatmu. Berbeda bagaimana? Saat itu kamu sangat dingin dan kaku, tapi sekarang kamu justru sangat peduli padaku. Tenang saja, api di dalam diriku ini bukan saja bisa melelehkan gunung es seperti dirimu, tapi juga bisa membakar habis semua orang-orang licik dan jahat itu. Lin Feng. Kami sudah menantikan kedatangan Tuan Lin sejak tadi. Waktuku sangat berharga, tunjukkan jalannya. Nona Qiandao sudah menyiapkan hadiah istimewa untuk Anda. Kami yakin Anda pasti akan menyukainya. Silakan ikuti saya. Tuan Lin, silakan. Nona Qiandao, apa yang kamu lakukan? Perlukah aku panggilkan ambulans untukmu? Tuan Lin, hari itu di grup Y, saat bertarung dengan Anda, sosok Anda yang gagah telah benar-benar masuk ke dalam lubuk hati saya. Anda adalah pria pertama yang berhasil menaklukkan saya. Oh alah, jadi begitu rupanya. Tunggu dulu. Sepertinya alur ceritanya ada yang salah. Bukankah prosedur normalnya seharusnya mengucapkan ancaman dulu, baru berkelahi? Kenapa tiba-tiba malah menggunakan rayuan maut? Pria-pria rendahan itu sama sekali tidak peduli pada saya. Tapi, Anda berbeda. Hari itu di grup Y, hanya dengan beberapa gerakan, Anda telah berhasil memikat hati saya. Aku peringatkan ya, aku ini masih punya batasan moral. Ye Qingcheng, gadis bau kencur itu, apa dia mengerti cara memuaskan pria kuat yang sesungguhnya? Biar saya tunjukkan apa itu arti sebenarnya dari sebuah penaklukan. Baiklah, lalu katakan pada Nona Qiandao, apa yang dimaksud dengan penaklukan yang sebenarnya? Kami, para wanita, dari grup naga hitam, adalah yang paling tahu cara melayani. Jika Tuan Lin bersedia, aku juga bisa mendemonstrasikannya sedikit untuk Anda. Aku adalah tipe orang yang suka bicara terus terang. Katakan saja langsung apa maumu.
Jika tidak, aku tidak ingin dijuluki oleh orang sebagai pria yang tidak mau bertanggung jawab. Tuan Lin, sebelumnya kami mempersembahkan Zhao Tianlong padamu. Itu adalah bentuk ketulusan terbesar kami untuk bekerja sama denganmu. Kerjasama? Grup Naga Hitam sangat bertekad untuk mendapatkan air kehidupan. Jika Tuan Lin bersedia, keuntungan yang didapat bisa kita bagi 50-50. Tentu saja, Anda bisa mengajukan syarat apapun, termasuk aku juga bisa menjadi milik Anda. Harus aku akui, wajahmu ini memang sangat memikat, dan syarat yang kamu ajukan juga sangat menggoda. Jadi bagaimana? Tapi aku, Lin Feng, menolaknya. Kenapa? Karena aku tidak pernah berurusan dengan binatang. Tuan Lin, kamu harus memikirkannya baik-baik. Grup Naga Hitam telah melakukan banyak kejahatan. Di Daxia kami punya pepatah kuno bahwa kita tidak bisa berjalan bersama jika tujuan kita berbeda. Terlebih lagi, dengan tubuh kecilmu ini, yang tidak memiliki lekukan sama sekali, datar dan tidak menarik, sangat kurus seperti kecambah. Bahkan jika diberikan gratis pun aku tidak mau. Kamu benar-benar mencari masalah. Siapa yang akan habis lebih dulu? Masih belum bisa dipastikan. Lepaskan. Aku adalah orang yang paling tidak suka melepaskan musuh begitu saja. Karena grup Naga Hitam membuat kekacauan tepat di hadapanku, maka bersiaplah untuk segera tamat. Habisi saja aku. Tapi Ye Qingcheng dan Su Xingmeng juga akan segera tiada. Apa katamu? Semua harus binasa. Apa maksud perkataanmu tadi? Apa yang terjadi pada mereka? Tuan Lin, karena aku berani mencarimu ke sini, tentu saja aku sudah punya rencana cadangan. Jika kamu bersedia bekerja sama dengan kami, itu tentu akan sangat baik. Namun jika tidak, Ye Qingcheng dan Su Xingmeng akan segera tiada. Aku tahu, mereka berdua bagimu sangatlah penting. Lin Feng, cepat selamatkan kami. Halo, Ye Qingcheng. Kalian ada di mana? Halo? Tuan Lin, sekarang kamu tahu betapa hebatnya grup Naga Hitam kami. Apa yang harus kulakukan agar kalian melepaskan mereka? Pertama, minta tunanganmu, Ye Qingcheng, untuk menyerahkan dengan patuh resep air kehidupan beserta hak paten teknologinya. Kedua, kamu harus tunduk padaku. Apa kamu sedang bermimpi? Tuan Lin, pikirkanlah baik-baik. Sekali panggilan telepon ini keluar, Ye Qingcheng dan Su Xingmeng akan berakhir dengan mengenaskan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tuan Lin, apa Anda sudah mulai berpikir jernih? Jika kita ingin membicarakan kerjasama ini, maka biarkan saya memastikan apakah mereka baik-baik saja atau tidak. Tidak masalah, ikutlah denganku. Lin Feng, cepat selamatkan aku. Kalian para bajingan tak berguna. Jika bukan karena aku cedera saat melakukan olahraga ekstrim 2 hari lalu dan belum sepenuhnya pulih, mana mungkin kalian bisa menjebakku. Kalian bahkan menyerang saat aku sedang tidur siang. Beraninya kalian mengeroyok orang lemah, apa hebatnya itu? Kalau berani lawan aku 1 lawan 1. Kalian para pengecut busuk, benar-benar bajingan. Orang-orang sialan ini, berhenti melihat saja. Cepat selamatkan kami. Tuan Lin, kamu sudah melihat orangnya. Sekarang, tentukan pilihanmu. Lin Feng, air kehidupan ini sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan grup Naga Hitam. Sekalipun aku tiada, kamu tidak boleh setuju dengan mereka. Bagaimana kalau aku tidak memilih keduanya? Kalau begitu, mereka berdua akan tiada. Begitukah? Lepaskan aku. Dalam hidup ini, hal yang paling aku benci adalah diancam seseorang. Brengsek. Lepaskan Nona Kiandao. Oh, kamu pikir aku akan melepaskannya begitu saja? Bukankah itu membuatku terlihat sangat malu? Sudahlah, kita berdua sekarang punya sandera. Bagaimana kalau begini?
Aku hitung 1, 2, 3, dan kita lepaskan mereka bersama-sama. Lagi pula ini sudah di akhir. Jangan bertele-tele lagi. Penjahat sepertimu harus segera disingkirkan. Aku masih harus pulang untuk makan. Tidak bisa. Kamu cuma punya 1 sandera, sedangkan aku punya 2. Kesepakatan ini tidak adil. Oh benar, ucapanmu ada benarnya juga. Ada 2 wanita di sini, pilih salah satu dari mereka, dan kita lakukan pertukaran. Aku hitung 1, 2, 3, kita lepaskan secara bersamaan. Maksudmu, menyuruhku memilih salah satu dari mereka berdua? Aku pilih dia. Aku memilihnya. Lin Feng, tidak bisa, biarkan sepupu tetap selamat. Lin Feng, karena kamu sudah memilih Meng Meng, maka kamu harus memastikan dia tetap selamat. Jika sampai Meng Meng terluka sedikit pun, aku akan menuntut balas padamu bahkan setelah aku tiada. Sepupu. Tuan Lin, karena kamu sudah memilih, maka biarkan orang-orangku menghitung 1, 2, 3, kita lepaskan mereka bersamaan. Jika begini, kamu tidak punya nilai tawar lagi. Jika kamu tidak menyetujui kerjasama kita, dia pasti akan tamat. Lin Feng, jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada sepupu, meskipun kamu menyelamatkanku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Meng Meng, jangan keras kepala. Ini jalan yang aku pilih sendiri. Hiduplah dengan baik demi aku. Sepupu, maaf Meng Meng tidak berguna, kali ini aku tidak bisa melindungimu. Saat kamu sudah tiada nanti, Meng Meng akan merindukanmu. Setiap hari peringatanmu, aku akan mengirimkan doa dan persembahan untukmu sepupu. Sudahlah, apa kata-kata terakhirnya sudah selesai? Kalau begitu sekarang, biarkan orangku mulai menghitung. 1, 2, 3. Letakkan senjata kalian, atau kalian akan dihabisi. Panglima Lin, anggota grup naga hitam di wilayah luar, semuanya sudah dibasmi, lokasi ini pun sudah terkendali. Mohon petunjuk Anda selanjutnya. Bawa para kroco ini semuanya pergi dari hadapanku, lalu beri mereka perhitungan. Pastikan mata-mata grup naga hitam yang disusupkan ke Daxia dicabut satu persatu hingga tuntas. Siap. Bocah kecil, berani melawanku. Sekarang kamu baru tahu seberapa hebatnya aku. Lin Feng, kamu tidak apa-apa? Aku sempat berpikir tidak akan pernah melihatmu lagi. Tidak apa-apa, tenang saja. Aku ada di sini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Semuanya sudah terjadi seperti ini. Untungnya Panglima Lin memberitahuku lebih awal, sehingga aku bisa membawa pasukan dan datang tepat waktu. Ternyata begitu, kamu sudah merencanakan semuanya sejak lama. Meng Meng, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, sepupu. Yang bermasalah, itu dia. Sial, kenapa kamu memukulku? Masih berani bertanya ya? Jika hari ini sesuatu yang buruk terjadi pada sepupu, akan aku buat perhitungan denganmu. Hei, lihat itu ada piring terbang. Beraninya mempermainkanku. Setelah keributan berhari-hari ini, akhirnya segalanya berakhir. Kamu yakin? Apa benar semuanya? Sudah benar-benar berakhir? Yakin. Sangat yakin sekali. Grup Naga Hitam membuat kegaduhan sebesar itu hingga berhasil memicu perhatian dari para petinggi di atas. Sekarang di seluruh negeri, sudah dimulai sebuah gerakan pembersihan yang sangat luar biasa. Siapapun yang terlibat dengan grup Naga Hitam, atau yang ingin menjadi antek-anteknya, tanpa terkecuali, semuanya akan ditumpas sampai ke akarnya. Ini bukan hanya masalah itu saja. Setelah melewati badai ini, aku sudah berdiskusi dengan ayahku, dan kami telah membuat sebuah keputusan. Keputusan apa? Kami berencana untuk menyerahkan seluruh formula air kehidupan serta hak paten temuannya untuk disumbangkan secara cuma-cuma kepada negara. Astaga, yang benar saja.
Itu kan bernilai ratusan miliar dolar. Masa kamu sumbangkan begitu saja? Seberapa berharga pun itu, kita harus punya kemampuan dan nyawa untuk melindunginya agar tetap ada gunanya. Terlebih lagi, setelah disumbangkan ke negara, nilai kegunaannya akan jauh lebih besar dibandingkan hanya dipegang oleh keluarga Y semata. Wah, kamu sangat mulia sekali. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Baiklah, urusanku sudah selesai dikatakan. Berikutnya, mari kita bicara soal urusan penting lainnya. Ayo katakan, sejak kapan kalian berdua mulai menjalin hubungan? Sepupu. Sudahlah, aku bukan orang buta. Dari gelagat kalian berdua, yang sering main belakang, saling menggoda, dan selalu ragu untuk bicara, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Aku begini kami. Jujurlah selagi bisa, jangan sampai dipaksa. Bicara. Begitulah kejadiannya. Benarkah? Sepupu, aku bersumpah, saat itu aku sungguh tidak tahu kalau dia adalah tunanganmu sejak kecil. Jika saja aku tahu, sekalipun harus melompat dari mobil, aku tidak akan membiarkan dia menyentuh seujung kuku pun. Hei, kata-katamu itu seolah-olah aku sangat ingin menyentuhmu saja. Padahal kamu yang bertindak semaumu. Kamu yang memaksaku. Oh, ternyata kamu merasa dipaksa, ya? Ekspresi macam apa itu? Apa yang mau kamu lakukan? Jangan mendekat. Mang Beng? Lin Feng? Bagaimanapun juga, orang yang dijodohkan denganmu sejak kecil seharusnya adalah aku. Ekspresi macam apa itu? Bukankah kamu tidak menyukaiku? Itu kan dulu. Lagi pula, sebelumnya kamu sendiri yang bilang, kalau wanita bilang tidak mau, itu artinya mau. Tapi, kami berdua sudah melangkah terlalu jauh hingga tak bisa kembali. Sepupu, kamu harus bersikap adil dan bijaksana dalam hal ini. Bagus ya, Lin Feng. Ternyata kamu mau semuanya untuk dirimu sendiri, kan? Sebelumnya, kamu yang bilang sendiri, Meng Meng untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat, aku hari Selasa, Kamis, dan untuk hari Minggu, kamu akan beristirahat untuk memulihkan tenaga. Itu kan aku hanya bercanda. Oh, ternyata itu cuma bercanda ya. Aku tidak peduli. Aku juga tidak peduli. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lenganku, pinggangku. Aduh, kalian ini sedang menyiksaku. Tolong.